aja. Bagus banget ya motormu. Lur, belakangan ini aku dengar ada isu horor di desa ini. Katanya ada pohon keramat yang dihuni oleh makhluk astral. Ada yang bilang penunggunya itu mbah-mbah yang suka iseng sama siapa saja yang lewat. Kebetulan ketemu Gondol. Nong, dari mana Nong? Dari pasar. Oh, ada apa? Tolong ambilin buah gerenuk maja. Buah maja. Di mana ya? Situ tuh. Di situ emang ada? Ada. Mana ya? Itu yang deket empang. Oh, yang deket empang yang sepi itu? Iya, sepi. Bukan jangkar itu? Ah, badan aja gede tapi penakut. Aduh, Nong Putri gimana sih? Orang lagi takut malah disuruh deketin hantunya. Yaudah, tak ambil dulu buah berenuknya. Iya, Dul. Makasih ya. Oh, iya, iya. Saya mau pergi dulu. Pantesan aja kalau pohon ini ada yang nunggu. Gelap begini, doain semoga nggak digangguin ya Lur. Dul, ngapain Dul? Waduh, apes bener Lur, beneran digangguin. Dul, kalau ditanya jawab Dul. Iya. Mau ambil berenuk. Sudah permisi belum sama yang punya? Oh iya. Mbah, permisi ya Mbah yo. Mau minta buah berenuk ya Mbah yo. Buah majan ya Mbah yo. Boleh ya Mbah yo? Ambil aja satu Dul. Aduh, Mbah penunggunya udah iseng, pelit lagi. Ya udah Mbah. Tak ambil 5 ya Mbah yo. Ya Dul. Cepet-cepet aja deh. Kenapa? Kagetin aja. Tak kira setan. Kenapa? Tadi pohonnya ngomong terus. Tapi kok tadi ada yang ngomong ya? Kira-kira dong Dul, ada orang nih. Bang Udin. Oh, tak kira setan. Dari tadi yang ngomong itu Bang Udin. Iya Dul. Nakut-nakutin aja. Saya Dul. Bang Udin bener-bener iseng, kirain beneran ada hantunya. Orang lagi mancing digangguin. Orang lagi motek buah. Aduh, mau ngerjain orang malah apa sendiri. Sini ya. Oh, iya. Saya mau nyiapin bahan-bahannya dulu. Oh, iya. Sebelum diolah, kita kupas dulu buah majanya. Tekstur kulit buahnya memang keras, mirip dengan kelapa Lur. Buah maja sudah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Itulah sebabnya ada anggapan bahwa buah ini adalah buah asli Indonesia. Ternyata anggapan ini salah Lur. Yang benar, buah maja dibawa oleh bangsa Portugis pada zaman penjajahan dulu. Kalau lihat bagian dalam buahnya, mirip sekali dengan buah kawis yo. Itu karena kedua buah ini masih satu kerabat. Pantas wae mirip. Ada dua jenis buah maja, yaitu buah maja berenuk dan buah maja batu.
Yang sedang kuolah ini adalah maja berenuk. Banyak yang bilang rasanya pahit, padahal menurutku enggak yo. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah buah maja supaya enak dan aman. Nah, yang pertama nih, daging buah maja kita cuci dulu sampai keluar busanya. Kemudian busanya kita buang, kemudian kita tiriskan. Baru yang kedua, kita remas dengan garam supaya kandungan fenolnya itu terurai. Dan kemudian dibilas, buah maja siap dinikmati dengan bumbu apapun. Boleh dicoba. Buah maja mulai sulit ditemukan di Indonesia. Di India, buah ini bahkan termasuk buah yang langka dan kerap kali digunakan sebagai obat. Masyarakat India juga percaya bahwa buah ini dapat memberikan kemakmuran dan juga kekayaan. Beruntung banget yo lur, kita masih bisa menemukan buah maja. Nah, sudah beres dicuci, tinggal dikeringkan dan diolah oleh Nong Putri. Gede-gede banget dagingnya lur. Nong Putri rupanya lagi sibuk untuk bikin angan lada, makanan khas dari Banten. Bumbu-bumbunya juga sudah siap lur. Ada bawang merah, cabai besar, cabai rawit merah, terasi, kemiri, garam, dan kencur. Lada artinya pedas, makanya cabai tidak boleh sampai ketinggalan lur. Tapi ada satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu daun walang sangit. Ini nih rahasianya dibalik rasa pedas pada angan lada. Bumbunya digiling sampai halus dulu ya lur. Nong, nih buah majanya udah tak cuci, udah siap dimasak. Iya, Ndul, makasih kalau gitu aja. Tak bantu tumis sekalian nggak? Nggak usah, biar sekalian. Oh yaudah, Iya. aku tinggal ya. Iya. Ntar kalau mateng, aku dikasih, ya. Iya. Nah, sekarang saatnya menumis. Masakan ini adalah masakan istimewa. Di Pandeglang, angan lada wajib ada pada saat perayaan Idul Fitri sebagai pendamping makan opor. Selain itu, angan lada juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud sejak September 2014 lalu. Iki lulur, daun walang sangite. Daun walang sangit bisa memberikan aroma menyengat dan menambah rasa yang khas. Kalau daging sudah dirasa cukup empuk, tambahkan sedikit air yo. Terakhir, tinggal tambahkan buah majanya. Oh iyo, hampir aja potongan cabenya ketinggalan lur. Wis jadi ki lur masakane. Warnanya mungkin berubah karena ada tambahan buah maja. Tapi aku yakin rasanya sama enak dengan resep aslinya. Rasa pedas memang benar-benar mendominasi masakan ini. Ada aroma khas yang tercium dari daun walang sangit.
Pas banget dimakan siang-siang pakai nasi. Melestarikan makanan tradisional seperti ini harus ditiru yo lur, supaya anak cucu nanti juga bisa merasakan enaknya makanan leluhurnya. Dimodifikasi sedikit-sedikit kayak begini juga boleh kok, asal kita nggak lepas dari identitas kita. Akhirnya jarang-jarang aku dapat istirahat begini lur. Lumayan bisa main catur sama si Mamang di pos ronda. Mana bundu ya? Bul, beliin kue satu, Bul. Nong, kabar Nong? Ih, lu beliin kue satu ya, Bul. Bentar ini lagi nanggung, ini mau menang ini aku. Jangan lama-lama ya. Aduh, Kesana ya. Nong, Jangan lama-lama, Bul. maaf Nong. Yah, si Nong ini dah baru juga mau menang main catur, malah disuruh beliin kue. Nggak bisa lihat orang nganggur. Ya udah deh, berangkat. Ini yang punya UMKM mana yo? Kok sepi begini? Bener nggak yo? Ini tempatnya? Apa jangan-jangan tutup yo? Ngapain bengong-bengong aja? Ini bawa ke sana. Hah? Iya ini bawa ke sana ke belakang. Karung ini? Iya. Hai bengang-bengong terus. Ayo bawa ke sana. Udah ditunggu. Yaudah deh. Ya udah. Oh. Padahal kan aku kesini mau beli, malah disuruh bantuin angkat-angkat. Ya udah deh, hitung-hitung pahala. Mang? Ya. Karung taruh di mana, Mang? Oh, di sana aja ditaruh. Taruh sini? Di bawah aja taruhnya. Tolong bawain ini yang matang digiling. Oh, gitu. Ya. Semua ini. Iya ya, Dul. Digiling ya, Dul. Ternyata masih disuruh giling kacang juga. Lur, yang digunakan untuk membuat kue hanyalah bagian dalamnya saja lur. Jadi kulit kacang hijaunya tidak dipakai. Sekarang kita giling dulu yo. Nggak usah ngupas manual satu-satu. Sudah ada alatnya kok. Kayak begini kan, jadi cepat ngerjainnya. Kulit kacang hijau ini disebut juga dengan dedak atau bekatul. Sayang banget kalau bekatulnya dibuang begitu saja. Lebih baik aku manfaatkan saja jadi olahan lainnya ah. Loh, Nul, lagi ngapain di sini? Pak Haji. Ini Pak Haji. Bantu-bantu. Tadi sih sebenarnya kesini pengen beli kue satu. Terus Tapi disuruh-suruh ngangkat karung, suruh-suruh ngaduk kacang. sama siapa? Itu sama pegawai. Aduh, maaf Nul, itu pegawai baru. Nggak apa-apa Pak Haji, sekalian olahraga. Oh ya Pak Haji, Ya. mau beli kue satu. Oh, gitu? Oh iya, tapi sebentar. Ini ampas dipakai nggak Pak Haji? Enggak. Emang buat apa, Nul? Boleh minta, ternyata bisa diolah. Boleh. Emang bisa dibikin makanan? Wah, ternyata bisa Pak Haji. Oh, gitu. Ya udah, ambil aja lah. Ya, Ambil. kalian beli kue satu Iya, iya. Nanti saya ambilin ya. Asik, aku dapat dedak buat diolah. Lumayan, si Nong pasti seneng. Pak Haji, Ya, minta segini ya. enggak kurang. Beratnya. Banyak ini. Oh, ya udah. Nih kue satunya saya kasih. Kok banyak banget Pak Haji? Kenapa? Satu aja. Ya, ini namanya kue satu. Nong tadi mintanya satu, Satu aja. langsung beliin satu. Oh, ya udah. Tungguin ya. Cuma segini. Iya tadi si Nong cuma nyuruh beli satu kok. Berapa Pak Haji? Udah, ambil aja buat Bu Nul. Bener nih? Udah, ambil aja.
Oh iya. Nggak, ini ngomong-ngomong buat apa nih? Ya, ntar bikin makanan Pak Haji. Nanti kalau udah jadi, Pak Haji panggil. Oh iya ya Pak Haji. Oh, ya udah, nanti kasih tahu kalau udah mateng kalau bikin makanan ya. Makasih Pak Haji. Ya dulu ya. Ya. Sekarang kita lanjut lihat UMKM ini buat kue satunya ya Lur. Setelah digiling, kacang hijau ini dicuci terlebih dahulu. Dari proses cuci ini, sudah pasti kulit yang tadi tercampur bisa terbuang. Kalau sudah, jangan lupa ditiriskan ya Lur. Kue ini diyakini berasal dari Tiongkok. Kata satu berasal dari kata sa dan tu, yang artinya tepung dan kacang. Anggapan ini sepertinya memang benar, karena bahan utamanya memang kacang hijau yang berbentuk tepung. Hanya membutuhkan gula dan adonan kue satu sudah sempurna. Pada saat proses cetak, kue sengaja ditekan-tekan seperti ini supaya adonan bisa saling menempel. Dengan bahan sederhana ini, wajar jika kue satu menjadi idola saat hari raya seperti Lebaran dan Natal. Maklum, selain teksturnya yang lembut di lidah, kue ini juga aman dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia karena menggunakan bahan yang bergizi. Kacang hijau yang mengandung banyak vitamin K dan kalsium yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan tulang. Selain itu, kacang hijau juga memenuhi 20% kebutuhan harian vitamin A, sehingga bisa mengurangi radang dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Iye, sehat toh? Sekarang, ini dia proses terakhir, yaitu penjemuran. Proses ini membuat tekstur adonan yang awalnya lembab menjadi padat. Otomatis nggak akan ambiar ketika dipacking Lur. Semoga hari ini nggak hujan. Saat menikmatinya nggak perlu nunggu hari raya kok. Saat santai gini juga bisa loh menikmati enaknya kue satu. Bang, Ya, nih Dul. kuenya. Nah, kok cuma satu? Nah, tadi kan suruh belinya kue satu. Kan mintanya 1 bungkus. Tadi Nong bilang ke saya, tolong beliin kue satu. Nama kuenya kue satu, bukan 1 biji. Ah, aku tadi lagi main catur, agak konsentrasi. Saya kira suruh beli kue satu. Yaudah dah, nanti aku beliin lagi tempat Pak Haji. Terus itu bawa apa? Nah, ini kulit kacang hijaunya Nong. Aku buat makanan. Oh, bisa dibikin kue juga ya? Bisa, kan masih ada itu sisa-sisa bekatulnya. Kita bikin kue kering aja. Kue kering? Ya. Boleh, boleh. Yaudah, ini aku ayak dulu aja, biar aku pisahin bekatulnya. Nanti aku anterin ya. Iya, nanti aku siapin bahan-bahannya. Yaudah, aku ayak dulu ya. Ya. Setelah lihat UMKM tadi, aku nggak mau kalah Lur. Aku dan Nong Mida juga mau membuat kue yang enak, tapi bahannya adalah bekatul. Kita ayak dulu ya Lur, supaya bekatul ini teksturnya bisa sehalus tepung. Walau merupakan sisa gilingan, tapi ternyata bekatul kacang hijau ini juga bermanfaat Lur. Bekatul kacang hijau kaya akan serat, sehingga baik untuk pencernaan. Bekatul juga cocok bagi yang sedang menjalani diet. Nong Mida sudah siapin nih bahan-bahan untuk membuat kue keringnya. Bahan-bahannya seperti biasa kok, seperti telur, gula, mentega, dan tepung terigu. Pertama-tama, semua bahan tadi diadon ya Lur. Nong, nih tepung kulit kacang hijaunya udah tak saring. Oh ya Dul, makasih. Oh, banyak juga ya Dul. Ya iyalah, makanya sayang kalau dibuang. Ya, udah taruh dulu. Nong, aku bisa bantu apa Nong? Gak usah, biar aku aja yang buat. Beneran ya? Iya. Nanti kalau udah mateng,
Aku kabarin ya. Ya. Tinggalin dong ya. Iya, Ndul. Tepung kulit kacang hijaunya dicampur deh dengan adonan. Warnanya berubah jadi kecoklatan. Nggak masalah lur. Yang penting rasanya enak dan juga berkhasiat. Cookies pasti akan semakin enak kalau pakai berbagai macam topping. Tenang, sudah disediakan lengkap kok sama Nomidah. Ada jelly, kacang kenari, dan sereal. Semuanya dicampur dan ditambah susu kental manis lur, biar saling menempel. Adonan dicetak yo lur. Jangan lupa bagian tengahnya disisakan tempat untuk toppingnya. Nah, tinggal tambah topping. Kalau sudah, adonan cookies siap untuk dimasukkan oven. Yang dilihat-lihat tampilannya mirip dengan pai susu Bali yo lur. Cuma ini nggak pakai susu. Nah iki, seperti yang udah diduga, kudapan ini enak banget rasanya. Ada rasa gurih dari cookies dan rasa manis dengan tekstur krenyes-krenyes dari toppingnya. Sore lur, kali ini aku berada di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Mumpung cuaca lagi tidak begitu panas, enaknya jalan-jalan naik motor baru iki lur. Siapa tahu ketemu cewek cakep yang bisa aku bonceng. Soalnya resikonya naik motor keren begini kan pas jadi pusat perhatian yo. Gimana Dul? Enak nggak motornya? Enak bang, setelannya mantap. Wih, iya dong. Yaudah deh, saya mau mandi dulu, bersihin deh motornya ya. Oh iya bang. Waduh, bagus banget ya motormu. Iyalah. Baru nih. Jelas dong. Wow. Mau kemana kak? Ini nih nyari Ali Bisong. Yuk sini, aku anter. Bener nih boleh? Iya. Nah naik. Ini kesempatan baik buatku. Kapan lagi bisa bonceng cewek cantik? Mumpung yang punya motor lagi gak lihat, tak gas wae wis. Nah siap. Mana? Ini bang. Ngerayain motor bang. Motor mau saya pakai. Entar lah bang, ini ngerayain. Tadi kan baru rayain sendiri. Ini buat rayain boncengan bang. Motornya mau saya pakai nih Dul. Dul. Aduh. Dul. Walah, Saya mau dapet dasar dulu. orang gak bisa lihat orang senang dikit. Jadi malu aku sama Mbak Bella. Ya. Ya, saya mau masuk ke ladang. Ya. Dul, gimana nih? Oh, diambil kakak. Yaudah lah, tetap aku antar. Yaudah yuk. Yuk. Saya cari Ali Bisong. Kak, daerah-daerah begini nih kak, Ali Bisong biasanya banyak. Biasanya dia di bawah-bawah sampah, di bawah-bawah pohon. Yuk, mulai cari yuk. Kebunnya rindang sekali yo. Rumputnya juga cukup tebal. Ini adalah tempat ideal untuk Ali Bisong bersarang lur. Ali Bisong adalah sebutan untuk kaki seribu. Hewan tak bertulang belakang yang bentuknya menyerupai ulat. Wah, pas toh. Nggak salah lagi ki. Habitatnya memang tempat teduh koyo ngene iki lur.
Umumnya, kaki seribu memakan sisa tumbuhan yang membusuk. Namun, ada beberapa spesies yang tergolong karnivora. Mereka menelan bahan makanan yang ditemui, mengekstrak nutrisinya, dan mengeluarkan kembali sisa-sisa yang tidak bisa dicerna. Wah, berhubung di sini banyak sekali kaki seribunya, dalam waktu singkat langsung bisa terkumpul banyak iki lur. Tadi aku dibisikin Mbak Bella, hewan iki akan diolah jadi kue lur. Kayaknya udah banyak nih. Udah? Udah yuk. Udah yuk, pulang. Yuk, oke. Supaya bisa dikonsumsi dengan aman, ali bisong atau kaki seribu ini harus melewati beberapa proses lur. Awalnya harus dibuang sisa kotorannya. Carane dengan direbus selama setengah jam. Dengan direbus, aroma tak sedap akan sedikit berkurang. Sisa kotoran yang masih menempel pun bisa rontok lur. Langkah kedua adalah dengan cara disangrai. Ali bisong yang sudah direbus kemudian disangrai sampai mengeras dan kering. Proses sangrai ini biasanya berlangsung cukup lama, antara 30 sampai 45 menit lur. Berhubung mau kita campur dalam adonan kue, ali bisong yang sudah disangrai kering harus kita tumbuk sampai halus. Jika perlu, langsung disaring lagi sehingga bagian yang masih belum halus tidak ikut masuk ke dalam adonan. Nah, seperti ini lur hasil akhirnya. Di samping rumah, sudah ada Mbak Bella dan Mbak Ani yang sedang menyiapkan adonan kue Lamington. Kue khas negeri kanguru Australia ini punya ciri khas berwarna coklat dengan tekstur yang sangat lembut, selembut hatiku. Nah, iki lur bahan-bahannya. Ada tepung terigu, telur ayam, kelapa, gula halus, coklat batang, susu kental, dan minyak sayur. Tak lupa sediakan juga bubuk vanili dan mentega. Langsung wae digarap yo mbak. Bagi-bagi tugas, sopo sing ngadon, sopo sing narut kelapa. Kak, ini kak, tepung ali bisongnya kak. Iya, makasih ya Dul. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi kak? Enggak deh, kayaknya. Nanti kalau misalkan kuenya sudah jadi, aku kasih tau kamu ya. Oh ya kak, tinggal dulu ya kak ya. Oke, kasih ya Dul. Untuk membuat adonan kue Lamington, langkah pertama adalah memisahkan kuning telur. Bagian yang akan dipakai hanya bagian kuningnya saja yo. Kemudian masukkan bahan-bahan lainnya dan aduk sampai rata. Kalau sudah halus dan lembut, terakhir masukkan bubuk ali bisong secukupnya. Dengan tambahan ali bisong, cita rasa kue Lamington akan gurih dan sedap lur. Jangan lupa untuk menyiapkan kelapa parut untuk lapisan luar kue. Tahu ndak lur, ternyata kue Lamington ini ditemukan tanpa sengaja oleh gubernur setempat yang bernama Lord Lamington. Saat itu pelayannya menjatuhkan kue bolu ke dalam coklat. Karena tidak ingin coklatnya menempel di tangan, ia lalu mencelupkan ke dalam kelapa parut. Tak disangka setelah diicipi, rasa kuenya malah enak. Setelah diparut dan ditambah sedikit air, daging kelapa ini kita tambah pewarna makanan agar tampilannya nanti lebih mantap. Oh iyo, jangan lupa juga lelehkan coklat batang tadi dengan susu
untuk topping kue lamington setelah dikukus. Setelah siap, adonan kue harus dikukus dulu selama kurang lebih setengah jam, Lur. Wah, aromanya langsung menyebar dan membuat perutku semakin lapar. Selama proses mengukus iki, jangan terlalu sering membuka tutup kukusan ya, Lur. Takut adonannya bantet atau gosong di bagian bawahnya. Wah, iki adonan kue wis mateng. Sekarang kita susun dulu sampai jadi dan siap makan. Monggo dilihat cara penyajiannya yo. Setelah dibalut coklat dan kelapa parut, kue lamington Ali Bisong iki siap dimakan. Nggak nyangka yo, bentukannya bisa cuantik pol kayak Mbak Bella. Wah, dicipin ya Kak ya. Oke, boleh. Pada gigitan pertama, tekstur kue ini terasa begitu lembut dan padat. Rasanya juga benar-benar khas dengan aroma Ali Bisong yang masih cukup terasa. Benar-benar sebuah pengalaman dan ilmu baru bisa menyantap inovasi makanan dari hewan yang selama ini dipandang sebelah mata. Gimana, Lur? Masa jadi penonton doang iki? Monggo dicoba bikin resepnya di rumah yo. Badanku sejak pagi terasa greges-greges, Lur. Aku lagi nunggu diperiksa Pak Mantri, tapi nggak datang-datang. Padahal aku mesti ngerjain pesanan yang sawah. Tadi aku diminta ngambil beberapa buah nangka sirsak. Datang sih. Hei, bener. Ngapain di sini? Ngapain sini? Bagian Pak Acep, aduh. Nunggu dokter kagak datang lagi. Udah lama? Aduh, udah setahun Pak Acep. Pak Acep, tak tolong mau nggak? Boleh, mau kemana? Ini saya disuruh teh sawah, cari nangka. Nangka apa? Tolong Pak Acep ya. Kemana ini nyarinya? Ya udah cari nangka sana dah. Waduh, perasaanku kok nggak enak iki. Hansip tadi ngerti nggak yo sirsak Walanda? Daripada diomelin neng sawah, mending tak susul wae ah. Udah habis nih. Cari lagi. Tapi mau turun. Gimana? Kirain tadi pendek. Kok tinggi? Mau minta tolong ke siapa nih? Aduh. Hei, Mansip! Mana? Ini dong, di atas dong. Tolongin dong. Pansip ngapain aja di situ? Lama banget. Nggak bisa turun dong, tinggi banget dong. Aduh. Bisa manjat kagak bisa turun. Ntar kalau di kampung ada maling gimana? Walah, bener perasaanku. Ternyata Hansipnya nggak ngerti. Pantas Tinggi sana dong. aja. Tungguin kagak datang lama. Nggak bisa turun, aduh. Yaudah ya, bantuin saya manjat. Ya, Pansip ngambil yang bawah ya. ya dong.
Ujung-ujungnya aku harus manjat pohonnya sendiri Ki. Ini yang namanya nangka sirsak. Ada juga yang menyebutnya sirsak Walanda. Kadang sebutannya memang membingungkan, dikira nangka beneran. Ternyata maksudnya sirsak, tapi ukurannya gede. Yo, tangkap. Atas gondol, melemparin ke bener dong. Pak Ansep aja gak bisa nangkep. Gimana sih? Itu nangka sirsak saya hancur semua. Daripada gini lebih baik jaga lagi deh. Gimana sih katanya hansip, lindungi masyarakat. Minta tolong gitu aja, pundung. Buah yang rasanya asam-asam seger ini kaya vitamin B kompleks dan vitamin C lur. Katanya sih bisa juga untuk mencegah diabetes dan infeksi organ tubuh lainnya. Sini aja. Dingin lagi nih. Meriah. Neng Salwa dan Teh Indri mau bikin inovasi kanoli khas Itali dengan nangka sirsak lur. Wah, piye ku hasilnya yo? Untuk adonan kanoli memakai tepung terigu, gula pasir, mentega, air soda, jeruk, baking powder, dan bubuk kayu manis. Kalau krimnya hanya butuh mentega putih dan gula halus. Campurkan tepung dan air soda jeruk, lalu tambahkan mentega, telur, dan gula pasir. Jangan lupa bubuk kayu manis yang jadi ciri khas kanoli yo. Aduk terus sampai adonan kalis dan cukup padat. Untuk krimnya tinggal aduk mentega putih dan gula halus. Kalau sudah rata, bisa dibagi dua untuk diberikan warna biar tambah keren hasilnya lur. Selanjutnya adonan kanoli dibentuk bundar, kemudian bikin pipih memanjang dengan bantuan gilisan kayu lur. Salwa, ini nangka sirsaknya nah. Oh ya makasih, sekalian aja dibikinin manisan ya Dul. Hah? Dibikin manisan. Saya juga yang bikin manisan? Iya. Aduh, yaudah deh, Ya. kita bikin dulu. Iya boleh. Mengolah sirsak iki gampang-gampang susah lur. Kalau untuk dibuat manisan sebaiknya cari yang setengah mateng agar teksturnya nggak lembek dan hancur. Kupas dulu, kemudian potong kecil-kecil sesuai selera lur. Karena buah sirsak sedikit mengandung getah, harus dicuci dulu lur. Sekalian buang sisa getah yang menempel yo. Didihkan airnya, lalu tambahkan gula pasir. Aduk terus sampai berubah kental. Kalau sudah, masukkan buah sirsaknya. Tambahkan pewarna makanan biar warnanya ngejreng. Buah iki kayaknya udah pas manteknya, tinggal diangkat dan ditiriskan. Ini tah, manisan nangka sirsaknya. Udah jadi kah? Ya makasih ya Dul. Dibuat kuenya yang enak ya tah? Adonan kanoli siap dimasukkan ke wajan panas. Adonan dibentuk melingkar mirip kue semprong yo. Jadinya cakep ya lur. Maksudku si kanolinya lho.
Kalau neng sawahnya emang udah cakep dari sononya. Sekarang tinggal membentuk kanoli dan mengisinya dengan krim dan manisan. Wah, kalau udah diisi begini jadi makin cantik tampilannya. Siapa sangka lur, sirsak bisa diinovasi jadi makanan Italia. Hasil percampuran resep luar negeri dan tangan-tangan kembang desa bisa menghasilkan sebuah cemilan yang enak dipandang dan mudah pembuatannya yo. Wes aku mau langsung nyobain aja. Enak tenan lur. Adonan kanoli dengan aroma kayu manis ketemu dengan segarnya manisan sirsak. Belum lagi krim lembutnya menjadi paduan rasa yang pas di mulut. Jos gandos tenan iki lur.